Kawan-kawan bisa beli webcam bahkan harga kurang lebih 100 ribuan. Hey everybody, I'm Dylan Kurnia. You can call me Lance. Saya Dylan's Comsec atau Dylan's Comments on Technology, segmen dimana gue membahas dan komenin seperti tutorial, review, juga news seputar teknologi. Di Comsec kali ini sedikit berbeda, dimana gue ingin sharing ya, berbagi ke kawan-kawan bagaimana caranya jadi YouTuber gaming pemula. Dan ini versi gue, mungkin kawan-kawan sudah pernah nonton di video-video YouTube lainnya bagaimana cara jadi YouTuber gaming pemula, dan ini adalah versi gue. Dan di sini gue mau ingetin bahwa gue akan buat 3 part untuk Comsec kali ini, yaitu dimana gue akan menjelaskan gearnya apa saja yang dibutuhkan, lalu tentang software editingnya dan bagaimana cara setupnya atau memulai ya gue nge-record game gitu kan. Jadi di video ini gue akan membahas tentang gear apa saja yang akan dipakai oleh kawan-kawan dengan budget yang sangat-sangat minim ya, hanya mungkin kurang lebih 300 ribu aja. Itu udah siap banget untuk jadi YouTuber gaming ya. Mungkin kawan-kawan sekali lagi mungkin gabut terus di rumah aja, apalagi di masa pandemi kayak gini, dan kawan-kawan tuh bosan mau ngapain ya, mungkin bisa mencoba jadi YouTuber gaming gitu kan kawan ya. Nah, oke, dan di sini gue menjelasin tidak include dengan PC dan laptop ya. Jadi gue hanya menjelaskan alat-alat apa saja yang kurang lebih dibutuhkan di saat kita akan merecord atau memainkan game kita ya. Nah, di sini gue mau sharing ada beberapa item di sini ya, dari sisi putih dan sisi hitam nih sangat terlihat jelas sekali ya. Nah, di sisi yang putih ini ya, gue sebutnya ini adalah alat-alat yang awal banget gue gunakan untuk memulai jadi YouTuber gaming di tahun 2018 waktu itu. Karena gue gabut, gue sangat iseng, dan di tahun itu juga memang sebenarnya gue ya sampai sekarang masih jadi karyawan swasta, jadi lebih fokus ya menjadi karyawan, dan juga gue seorang freelancer ya. Jadi ya udah gue iseng-iseng bikin YouTube gaming. Nah, ini adalah gear gue yang lama, dan ini yang hitam-hitam semua ini adalah gear-gear gue yang baru hasil gue nabung dari gue kerja gitu dan freelance. Oke, yang pertama di sini ada di sebelah kiri, gue akan bahas gearnya sekali lagi, lalu ada bagian video, lalu juga ada bagian audionya. Pertama gue mau bahas gearnya. Untuk mengawali jadi YouTuber gaming, mungkin kawan-kawan suka tanya-tanya kan, apa aja sih alat-alat yang dibutuhin untuk main game. Di sini gue ada mouse, keyboard, headset, ada tripod juga, ada earphone, dan juga ada si smartphone. Nah, ini adalah alat yang awal gue pakai untuk record game. Dan ini budgetnya hanya kurang lebih 300 ribu doang, karena sekali lagi gue tidak include dengan laptop juga PC. Nah, di sini gue ada produk dari Aula. Jadi memang si Aula ini suka ngeluarin gear-gear gaming yang affordable atau budget banget gitu kan, dengan harga bahkan ada yang 100 ribu saja sudah dapat paket ya kan. Terus cuman budget 200 ribu aja udah dapat headset yang bagus menurut gua gitu kan. Pertama di sini ada keyboard. Nah, keyboard dari Aula ini sebenarnya keyboard pada umumnya dia bahannya masih rubber, tombol-tombolnya. Terus ditambah mungkin di kamera nggak kelihatan sih, di sini ada backlit lampu-lampu gitu ala-ala ya, tapi belum RGB. Terus di sisi lain nih ada tombol-tombol pendukung seperti media key dan lain sebagainya. Apakah ini cukup? Sangat cukup banget untuk membantu kawan-kawan dalam bermain game. Terus gue juga ini satu paket mouse sama keyboardnya. Mouse ini juga masih dari Aula. Gue lupa nih serinya apa, tapi di sini namanya Broken Soul Behead ya, serinya gitu kan. Nah, kalau mouse-nya sedikit lebih beda, nih mouse gaming banget dan cukup besar. Jadi mungkin buat kawan-kawan yang tangan kecil agak susah untuk pakai mouse ini. Nah, di sini ada tombol makronya, ada tombol DPI-nya juga. Kelebihannya biasa kalau mouse gaming selalu ada ini, ya. Terus ada headsetnya. Headsetnya cukup banget buat untuk kawan-kawan mendengar audio-audio atau suara-suara di dalam gamenya ya. Mungkin kawan-kawan yang suka main game FPS terus butuh banget yang namanya dengerin suara gitu kan, langkah-langkah kaki dari game-game FPS itu udah kedengaran di headset dari keluaran Aula ini, atau mungkin di brand-brand lain juga boleh. Terus gue memulai sebelum ada headset gue pakai earphone ya. Ini juga awal-awal banget gue mainin
Ini tuh dari Huawei ya, juga facecamnya atau kameranya untuk nge-record muka gua pakai si smartphone ini. Ini Huawei P8 Lite. Ini gua pakai untuk record wajah gua, kawan-kawan ya. Nah, itu beberapa hal yang pertama kali gua mulai. Di sisi lain juga ada game-game yang memang gua main dengan joystick. Nah, ini joystick ya mungkin kawan-kawan sudah tahu sekali ya. Ini mungkin 50 sampai 60 ribu udah dapet banget untuk beli joystick ini ya. Jadi ini adalah beberapa alat-alat yang gue mengawali jadi YouTuber gaming ya. Sampai akhirnya alhamdulillahnya gue punya rezeki. Mungkin buat kawan-kawan yang masih jadi pelajar, masih sekolah ya, nabung-nabung sedikit untuk bisa membeli barang-barang yang lebih proper, atau bahkan yang tadi gue udah bilang 300 ribu aja itu udah lebih dari cukup untuk memulai YouTube gaming. Nah, terus gue nabung sampai akhirnya gue punya rezeki dan gue beli alat-alat yang lebih proper ya. Terus ada apa aja ya, sebenarnya sama, cuman lebih ke upgrade aja. Di sini ada mouse-nya, ada mikrofon, keyboard, dan lain sebagainya yang kawan-kawan lihat di sini. Nah, dari yang tadi di sebelah kanan yang putih-putih semua ini, itu gue upgrade. Dari yang tadi gue pakai smartphone, gue pakai yang namanya pertama webcam. Ya, ini gue beli dari Logitech C270 kalau tidak salah ya. Nanti gue akan cari itunya ya, Logitech C270. Lalu gue beli dari Logitech juga. Ini mouse Logitech Gaming G103. Lalu gue beli mikrofonnya, ini mikrofon USB ya, mikrofon kondenser USB, jadi tinggal plug and play. Ini dari Soundtech. Lalu gue ada keyboardnya juga dari ini Phantom, Techwear Phantom L ya, seri Techwear Phantom L. Gue ada headsetnya dari Sades, gue lupa ini Sades apa namanya. Lalu ada mouse bungee-nya, ada Rexus, juga ada si DSLR. Lalu kelebihan-kelebihan dari yang tadi sebelumnya apa? Yang pasti kualitasnya akan lebih baik dengan webcam untuk nge-record wajah kita. Itu yang pertama. Kedua, experience untuk menggunakan keyboard tentu lebih enak. Kalau tadi mungkin ini mouse-nya biasa aja di kata-ketiknya gitu kan kawan ya. Tapi kalau si mouse gaming yang emang cukup proper, ini feel-nya akan lebih beda karena mungkin tombolnya lebih beda ya kan, klikinya lebih beda, si sensornya juga beda. Terus dari segi suara gue punya mikrofon yang lebih better. Sebelumnya gue pakai ngerekordnya smartphone dan si earphone, gue beralih ke si mikrofon kondenser ini yang USB plug and play. Terus gue upgrade keyboardnya dari yang rubber ya, membran itu ke mechanical. Tentu feel-nya akan sangat beda sekali di feel mechanical ini. Bunyinya juga beda banget, experience-nya beda banget. Terus gue punya headset lebih better lagi dari Sades, walaupun tetap ini semua budgeting banget ya gitu kan, tetap gear-gear yang budget dan masih bisa dibeli lah dengan harga yang terjangkau. Terus kalau ada rezeki yang lebih banget, alhamdulillahnya mungkin kawan-kawan bisa pakai yang namanya si kamera DSLR atau mungkin lebih lagi dengan mirrorless. Nah, itu dari segi gear kawan-kawannya, tidak termasuk dengan laptop dan PC. Mungkin kawan-kawan di rumah sudah punya PC atau laptop, itu udah juga cukup. Itu dari segi gear yang gua pakai untuk recording game yang alhamdulillahnya sudah upgrade dari yang biasa aja, keyboardnya membran jadi keyboard mechanical, terus facecamnya dari smartphone, terus webcamnya gua pakainya si Logitech ini gitu kan kawan ya. Nah, untuk di video yang sekarang gua gunakan atau mungkin di komsek sebelumnya itu gue tidak pakai si ini. Mungkin di video pertama gue pakai si Soundtech ini, tapi selanjutnya gue pakai clip on. Nah, clip on ini gue punya dari si Saramonic Blink 500 B2. Ini yang sekarang gue gunain untuk record komsek kali ini gitu kan kawan ya. Ini harganya memang cukup mahal, jadi ya nggak terlalu dipakai juga sih kalau untuk kawan-kawan nge-record game, jadi cuma info aja gitu kan. Suaranya dapat dari mana ya, gue pakai clip on si Saramonic tersebut gitu. Itu tentang gear. Dan kedua ya, itu gue mau jelasin soal video ini yang tadi gue bilang khususnya untuk facecam kita. Nah, gue akan notice di si smartphone sama si webcam juga DSLR. Nah, awalnya gue itu pakai smartphone kawan-kawan ya, si Huawei P8 Lite atau P8 Lite. Nah, awalnya tuh gue pakai ini
ya. Mungkin nanti akan gua tunjukin video salah satu yang menggunakan si facecam dari smartphone Huawei gue ini, gitu kan kawan ya. Itu terus kedua gue upgrade dengan membeli webcam dari Logitech C270 ini, gitu. Kualitasnya pun pasti akan signifikan dari si smartphone sampai gue menggunakan si webcam atau Logitech C270 ini. Terus apakah webcamnya harus Logitech? Enggak juga, kawan-kawan bisa beli webcam bahkan harga kurang lebih 100 ribuan itu juga udah cukup banget mendukung untuk merekam wajah kawan-kawan di in-game-nya gitu, di dalam gamenya kawan-kawan ya. Tapi setahu gua sekarang, bahkan di zaman sekarang ini kan HP gue beli tahun 2015 ya kawan-kawan ya. Mungkin di tahun-tahun sekarang 2019, 2020, bahkan di 2021 itu udah banyak handphone harga 1 jutaan seperti Xiaomi, Oppo, Vivo. Itu kualitas kameranya udah bagus banget dan itu udah cukup banget untuk ngerekam ya wajah kawan-kawan untuk bisa dimasukkan ke dalam gamenya walaupun tanpa webcam. Tapi kalau udah punya rezeki ya kawan-kawan bisa beli yang namanya DSLR ataupun mirrorless ya. Ini DSLR gue adalah Canon EOS 550D. Ini gue beli di sekitar tahun 2012 atau 2013an dengan harga yang cukup lah ya, di angka 6-7 juta. Tapi mungkin secondnya atau bahkan barunya kali ya, mungkin udah sampai 3 atau 4 jutaan lah gitu. Kalau memang kawan-kawan punya rezeki yang sangat lebih. Tapi untuk smartphone aja itu udah lebih dari cukup banget kawan-kawan ya. Kawan-kawan punya budget 1 jutaan udah bisa beli smartphone dengan kamera yang bagus gitu kawan-kawan ya. Nah itu dari segi si videonya. Lalu bagaimana audionya? Nah audionya pun gua recordnya macem-macem nih kawan-kawan ya. Awalnya di audio dan video gue include dengan smartphone. Jadi gue recordnya dengan si Huawei ini ya untuk audionya. Suaranya pun bermacam-macam, nanti akan ada potongan-potongan videonya ya untuk kualitas suaranya seperti apa. Setelah itu gue juga nyoba pakai si earphone bawaannya Huawei juga kawan-kawan ya. Bawaannya Huawei juga. Dan itu pun udah cukup buat gue nih. Jadi dua ini itu udah sangat-sangat cukup banget untuk memulai jadi YouTuber gaming. Tapi gue juga pernah bereksperimen dengan suara gue ngambil dari si Logitech C270 ini. Kualitasnya seperti apa. Sampai pada akhirnya gue punya rezeki, ini adalah mikrofon USB plug and play, harganya kisaran 400.000, itu namanya Soundtech, dan yang sampai sekarang gue pakai untuk nge-record game kawan-kawan ya. Jadi ya itu masalah si audionya ya. Nah setelah itu ya hal-hal lain yang mendukung nih ya kan, hal-hal lain yang mendukung tadi gue udah jelaskan gearnya, udah jelaskan videonya, udah jelasin audionya juga. Dan apa aja sih yang mendukung hal lainnya untuk bisa memperbagus video kawan-kawan khususnya di facecam ya. Salah satunya mungkin di luar dari itu kayak aksesoris ini nih, si mouse bungee ya untuk naruh headset sama mouse-nya gitu kan. Terus ada lighting yang gua pakai sekarang, ada ring light, ada softbox. Apakah itu perlu? Juga ada green screen? Sebenarnya nggak perlu. Nah kenapa gua pakai sekarang? Karena ruangan gua gelap gitu kan kawan ya. Nah contoh nih, misalnya gua tidak menggunakan ring light ya, ring lightnya gua matiin nih ya kan, ring lightnya gua matiin dan gua hanya menggunakan softbox. Nah hasilnya seperti ini gitu. Tapi kalau gue misalkan cuman pakai ring lightnya doang, ini ring lightnya gue nyalain, softboxnya gue matiin. Nah hasilnya juga seperti ini, agak sedikit gelap gitu kan, karena memang ruangan gue gelap. Tapi kalau misalkan dua-duanya gue matiin, ya kan, ini dua-duanya dim, tuh itu gelap banget dan mungkin gue nggak terlalu kelihatan ya, jadi gue nyalain aja. Nah ya itu sebenarnya hanya aksesoris. Apakah penting dan perlu? Ya enggak juga gitu kan. Yang penting kawan-kawan bisa mengatur setupnya dengan baik. Tapi dengan catatan ya, waktu gue menggunakan facecam dari si smartphone ataupun si webcam dan DSLR itu gue sentuh lagi ya, gue touch up atau gue edit di software editingnya, gue color grading agar lebih vivid warnanya, agar lebih bagus, noise-nya gue agak hilangin gitu. Jadi tetap gue mainkan di software editing karena memang tidak akan semaksimal itu walaupun dengan smartphone ataupun bahkan DSLR, tetap gue edit agar warnanya lebih bagus. Di selain yang tadi gue notice juga pakai green screen karena mungkin kedepannya pun di video-video game gue akan menggunakan green screen gitu kan kawan ya. Jadi paling itu
aja yang bisa gue sampaikan dan gue berbagi dengan budget 300.000 dengan gear-gear yang apa adanya saja itu sudah sangat cukup untuk memulai jadi YouTuber gaming. Dan gue mau ingetin bahwa ini baru part 1, nanti akan ada 2 part lainnya yang dimana gue akan bahas softwarenya, juga bagaimana cara men-setup atau menyeting ketika gue lagi mau record game, apa aja yang harus gue siapin dan bagaimana cara mainnya dan lain sebagainya gitu kawan-kawan ya. Jadi tunggu aja di Komstek berikutnya untuk kelanjutan dari video ini. Kita akan bertemu di video berikutnya. Thank you very much, be well and be happy, have a nice day and dadah.